Halo guys, balik lagi bersama Neroi Templates. Di sini kita akan mendemokan langkah-langkah instalasi template aplikasi web hall booking atau pemesanan gedung, yang dimana di sini dibuatnya dengan Laravel. Oke, jadi nanti dari link ID, nanti begini tampilannya. Ketika kalian sudah buy now, nanti akan diarahkan lagi, lalu akan diberikan link sesudah melakukan pembayaran. Nanti akan ada link drive begini. Isinya ada folder zip dan juga ada panduan instalasinya. Jadi langsung saja dibuka panduan instalasinya. Jadi nama projectnya di sini adalah Jambur Tamsaka. Jambur itu seperti gedung serbaguna untuk eh, budaya Karo, begitu. Jadi nanti yang pertama itu buka link Google Drive-nya. Yang kedua, download folder zip Jambur Tamsaka, lalu ekstrak semua. Jadi nanti folder yang tadi kita ekstrak semua. Setelah di-download, baru pindahkan ke www jika menggunakan Laragon atau folder htdocs jika menggunakan SAMPP. Jadi di sini saya menggunakan Laragon, jadi nanti saya pindahkan ke folder www. Oke, jadi nanti ini tinggal di-download saja. Yang zip ini tinggal di-download, lalu pindahkan ke folder www jika menggunakan Laragon, dan di sini saya menggunakan Laragon. Saya pindahkan ke folder www. Nanti begini, yang zipnya lalu diekstrak, langsung saja diekstrak, ekstrak all begini ya, ekstrak all, arahkan lagi ke sini, lalu nanti hasilnya begini, lalu tinggal dibuka saja folder yang sudah diekstrak itu di VS Code. Oke, selanjutnya kita lihat langkah selanjutnya ya. Jadi nanti setelah dibuka di VS Code, buat database baru di localhost phpMyAdmin. Ini di sini ya. Seperti biasa, kita kalau mau buat database ke localhost phpMyAdmin, buat database baru, lalu nanti konfigurasi file env-nya ada DB database, sesuaikan namanya dengan nama yang dibuat. Karena sudah saya buat Jambur, jadi nanti namanya Jambur. Lalu di sini ada ubah mail username dan juga mail password yang didapat dari Mailtrap. Jadi nanti kita untuk verifikasi email, verifikasi akun pengguna, kita arahkan ke Mailtrap. Jadi nanti untuk yang belum punya akunnya bisa dibuat dulu. Lalu nanti diubah di bagian mail, nanti di mail username sama mail passwordnya diisi sesuai yang dari Mailtrap, teman-teman. Oke, jadi langsung saja coba kita ke VS Code. Oke, ini file env-nya. Jadi tadi yang pertama itu kita harus konfigurasi DB database. DB database. Oke, di sini sudah Jambur, lalu nanti mailnya di bawah ya. Oke, nanti ada mailnya. Oke, jadi nanti di sini mail username dan juga mail passwordnya bisa langsung saja diisi. Oke, dari Mailtrap. Kita buka Mailtrap. Dan nanti di bagian integration ada username. Copy aja langsung mail username-nya. Dan juga mail passwordnya di copy saja. Oke, begini dia akan langsung terhubung ke Mailtrap. Oke, langkah selanjutnya itu PHP Artisan Key Generate, lalu migrate. Langsung saja PHP Artisan Key Generate. Jadi dia akan mengenerate key-nya langsung. Sudah selesai, lalu PHP Artisan Migrate. Nothing to migrate. Oh, berarti tadi sudah saya migrate duluan. PHP Artisan Migrate fresh min sheet. Oke, ini kita
migrate ulang lalu kita seederkan. Seedernya dijalankan ya. Karena ada beberapa seeder seperti admin, user admin, bank, paket, pesanan. Oke. Setelah itu storage link baru rundev sama serve. Oke. PHP artisan storage link. Nah, ini untuk apa? Ini untuk membuat folder storage di public kita. Nah, di folder public ini nanti dia muncul folder storage. Tapi jika nanti tulisannya di sini merah atau ada warning atau error, berarti itu folder storage-nya sudah ada. Teman-teman bisa cek aja ya. Kalau sudah ada, berarti sudah aman. Nah, misalnya kita buat lagi. Nah, jika ada error begini, berarti folder storage-nya sudah terdapat di dalam public itu sendiri. Jadi, ya sudah bisa, sudah aman. Oke, langkah selanjutnya adalah npm rundev dan juga shell. Oke, langsung kita bagi dua saja ini. Terminalnya satu untuk npm rundev, satu lagi php artisan shell. Oke, bisa langsung kontrol dan klik link ini. Oke, jadi langsung ini tampil ya landing page-nya. Di sini ada navbar dan juga ada button-button. Oke, di sini ada jumbotronnya tentang kami, aturan pemesanan jamburnya, paket-paketnya ini bisa dipilih berdasarkan kategori. Coba kita misalnya pilih yang salon. Oke, langsung muncul yang salon. Lalu ada galeri. Ini foto-foto yang diambil dari kegiatan di jamburnya, pernikahan, acara adat, dan juga lainnya. Lalu ada fasilitas di jambur itu ya, kantor, kamar mandi, dan sebagainya. Lalu kunjungi kami. Nah, di sini ada alamatnya dan juga kontaknya. Dan juga di sini ada footer, lalu WhatsApp, email, Instagram. Oke, kita kembali ke atas. Langsung saja coba kita pesan. Nah, jadi nanti akan diarahkan ke halaman login. Oke, jadi kalau penggunanya sudah terdaftar, bisa langsung masuk. Tapi jika belum punya akun, bisa daftar di sini. Nah, kita coba dulu ya masuk dengan akun yang sudah disidarkan. Nah, jadi akun yang sudah disidarkan itu ada customer dan juga admin. Coba kita masuk pakai akun customer at sample.com. Passwordnya itu customer 123. Oke, ini kalau mau ditampilkan. Masuk. Oke, jadi dia langsung masuk ke dashboard ya, dashboard customer. Oke, ini untuk dashboardnya. Sebelum itu kita coba dulu lagi untuk daftar akun baru. Oke, browser logout. Kita daftarkan akun baru untuk melihat apakah terhubung ke mail trap-nya. Ini kita daftar di sini. Oke, masukkan nama lengkapnya misalnya Neroy Templates. Username-nya Neroy. Oke, ini kita buat. Ini udah pakai regex ya, jadi dia ada panduannya begini harus diikutin. Kalau dia belum terpenuhi dia nanti nggak hijau. Misalnya ini ya, 10 sampai 13 digit jumlah angkanya. Coba kita buat 08123444. Nah, itu masih berapa digit? Masih kurang dari 10, belum hijau. 56. Nah, dari 10 digit dia langsung hijau. Oke. Oke, kita buat selanjutnya.
cek username, cek nomor telepon, oke, bisa. Nah, di sini kita masukkan email kita yang asli ya, karena dia akan masuk ke akun Mailtrap kita. Pokoknya emailnya itu akun yang kita gunakan juga di Mailtrap. Oke, coba kita masukkan dari ribbon8@gmail.com. Oke, kita buat passwordnya ini juga pakai regex. Jadi harus disesuaikan dengan yang aturan-aturan yang ada di sini, minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecilnya ada, angka, dan juga simbol. Supaya kita buat Neroy 123 lalu dolar. Oke, tampilkan Neroy 123 dolar. Konfirmasinya juga Neroy 123 dolar. Oke, sudah sama, kita daftar. Oke, datanya dicek dulu, lalu didaftar. Nanti email verifikasinya akan masuk ke akun Mailtrap kita. Kita tunggu saja dia loading. Oke. Di sini sudah masuk ya. Terima kasih telah mendaftar. Sebelum mulai, mohon verifikasi email Anda. Klik link yang baru saja dikirim. Oke. Apakah masuk di sini? Oke, ternyata masuk. Oke. Nah, ini dia. Langsung kita verify saja. Ini pendaftar baru akan otomatis role-nya itu customer ya, karena hanya ada 2 role, admin dan juga customer. Jadi pendaftar yang baru akan langsung masuk sebagai customer. Di sini ya, kamu login sebagai customer. Nah, jadi di sini setelah verify akan langsung ke dashboard. Oke, jadi di sini ada banner pesan sekarang, lalu ada info-info seperti pesanan diprosesnya berapa, selesai berapa, dan juga total pengeluaran. Lalu ada aturan pemesanan jambur supaya customer ini, calon penyewa gedungnya, bisa mengetahui dulu sebelum memesan aturan-aturannya bagaimana. Lalu di sidebarnya kita bisa lihat paket. Paket bisa juga cari paket dan juga bisa tambahin ke keranjang ya. Coba kita cari paket misalnya catering. Kita masukkan kata kuncinya cat. Nah, maka nanti akan langsung muncul rekomendasinya ya. Rekomendasi pencariannya ada catering 1, 2, 3 karena memang yang berawalan cat hanya catering. Oke. Misalnya kita pencet catering 2. Oke, masukkan keranjang. Oke. Lalu kita klik lagi salon 2. Oke, kita cek keranjangnya. Nah, di sini kuantitas catering itu langsung 50. Kenapa? Karena ini merupakan batas minimal pemesanan cateringnya. Harus minimal 50. Jadi dia langsung masuk, nominalnya adalah, maksud saya kuantitasnya 50. Oke, ada harga satuan, total harganya ini live. Jadi misalnya kalau kita naikkan dia akan langsung live. Total harganya langsung berubah. Nah, oke, salon ini ketika hover di disable. Kenapa? Karena hanya bisa satu saja. Kuantitas dari salon itu memang cuma satu. Oke, di sini ada aksi, buttonnya bisa hapus. Coba kita hapus. Oke, item berhasil dihapus dari keranjang. Jadi setiap tindakan kita itu ada notifikasinya biar user itu tahu apakah tindakan kita yang tadi itu berhasil atau tidak. Nah, jadi di sini ada notifikasinya, toaster, item berhasil dihapus dari keranjang. Oke, coba kita proses ya. Oke, ada animasi loading. Dan ternyata silakan pilih minimal 1 paket gedung. Jadi
Seperti yang tadi di aturan pemesanan jambur, sebenarnya itu harus memilih minimal satu paket gedung dulu, baru kita bisa memproses, baru kita bisa pilih paket-paket yang lainnya. Coba kita lihat ya yang di dashboard. Oke, nah di sini kan pelanggan wajib memesan gedung untuk dapat memesan paket-paket lain. Nah, jadi ada baiknya tadi customer harus membaca dulu supaya nggak bolak-balik. Tapi kita melakukan pencegahan memang di bagian keranjangnya. Oke, di sini ada dua gedung ya. Ada gedung utama dan juga gedung resepsi. Misalnya kita mau pesan yang gedung utama saja, masuk lagi ke keranjang. Oke, sudah ada. Oke, langsung berubah total harganya. Oke, coba kita proses. Oke, di sini halaman checkout itu kita disuruh isi data untuk pemesanan gedungnya. Kita isi nama acara dulu, misalnya coba kita buat nikah 1. Oke, misalnya ya tanggal 1 Juli. Bayarnya cash, berarti datang ke tempatnya. Coba bayar. Oke, ternyata ada lagi di sini peringatan. Tanggal acara harus minimal 3 hari dari sekarang. Berarti kalau sekarang tanggal 29, 3 hari setelahnya adalah tanggal 2. Minimal 3 hari dari hari ini. Seperti yang tertulis di aturan pemesanan jambur tadi. Jadi aplikasi ini sudah diatur untuk mengikuti aturan pemesanannya. Oke, coba kita bayar di tempat. Oke, di sini ada detailnya, apa yang kita pesan ya. Lalu kita bayar. Oke, pesanan berhasil dibuat dan sedang menunggu konfirmasi. Oke, kita masuk ke menu pesanan. Jadi di sini ada daftar pesanan-pesanan kita. Ini masih satu. Oke, ada ID pesanan, tanggal, nama acara, dan lain-lain. Oke, statusnya ini masih menunggu. Belum dikonfirmasi admin. Coba kita lihat detail. Oke, di detail pesanan itu ada informasi pesanannya, informasi pembayarannya cash, oke, bisa dibatalin juga, dan juga ada detailnya. Oke, coba kita pesan buat satu pesanan lagi ya. Coba catering 1 berhasil ditambahkan. Lalu kita gedung utama lagi. Kita mau tes kalau kita pesan di tanggal yang sama. Oke. Masuk ke keranjang. Langsung proses saja. Kita buat di tanggal yang sama ya. Judulnya nikah 2. Tadi tanggal 2. Bayar. Oke, dan langsung muncul di sini ada peringatan. Mohon maaf, Anda hanya bisa memesan sekali dalam 24 jam. Sisa waktunya 23 jam 58 menit dan berapa detik ya. Ini dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan resiko dari orderan-orderan fiktif. Jadi supaya nggak terlalu banyak pesanan itu nanti menumpuk. Nanti kan admin yang kerepotan begitu. Jadi dibatasi satu pesanan itu 1 hari untuk metode pembayaran yang cash. Tapi kalau kita ubah ini jadi transfer, oke, kita upload misalnya bukti transfernya. Oke, pilih filenya, lalu upload, bayar. Oke, itu bisa ya. Pesanan berhasil dibuat. Oke, karena metode bayarnya apa? Bukan cash, transfer. Nah, oke, tadi tanggal acaranya sama, 2 Juli juga. Kita buat lagi pesanannya. Nah, coba kita buat yang gedung resepsi. Lalu
Itu saja ya, coba ke keranjang langsung. Proses nama acara nikah 3, tanggalnya sama, 2 Juli. Lalu transfer juga biar bisa dulu. Cuma ngetes saja ya. Oke, kita bayar. Oke, pesanan berhasil dibuat. Lalu kita nanti akan masuk ke akun admin untuk mengonfirmasi pesanan-pesanannya. Oke, jadi di customer dulu. Di sidebarnya ada juga menu riwayat. Nah, karena kita belum melakukan atau menyelesaikan sebuah pesanan, jadi riwayatnya masih kosong. Bisa difilter ya tadi. Ini kalender acaranya. Oke, Mei, Juni, Juli, Juli masih kosong semua ya. Belum ada yang dipesan. Lalu di sini ada menu hubungi kami ini untuk menghubungi pihak jamburnya. Oke, ini mengarah ke WhatsApp dan juga ke email. Oke, di sini ada pengaturan profil. Di sini customer bisa edit profilnya. Oke, bisa tambahkan gambar, ganti password. Oke, langsung saja kita masuk ke akun admin. Akun admin tadi sudah kita seeder. Jadi langsung aja masuk, bisa tinggal login. Oke, emailnya itu admin@example.com, passwordnya admin123. Oke, kita sudah masuk. Jadi ini tampilan dashboard admin, ada informasi berapa jumlah user, ada total pesanan dan juga paket tersedia. Lalu ada paket-paket yang paling sering dipesan. Di sini ada 5 paket. Oke, diurutkan berdasarkan jumlah. Lalu di sini di sidebar admin itu bisa generate laporan keuntungan. Nanti dia bisa difilter berdasarkan waktu, minggu ini, bulan ini, tahun ini, ataupun nanti pilih rentang tanggal. Oke, karena belum ada pesanan yang kita selesaikan, jadi belum masuk ke sini, nanti kita tes. Lalu ini daftar user. Oke, ini tadi akun yang baru kita daftar, Neroy. Kita bisa lihat detailnya. Oke, role-nya customer ya. Oke, lalu di sini ada menu paket. Kenapa? Karena admin juga bisa melakukan pemesanan untuk eh, memasukkan pesanan dari customer yang datang langsung ke tempatnya. Jadi melakukan pemesanan offline. Sehingga harus dibuat bahwa admin itu bisa melakukan pemesanan juga. Oke, di sini admin bisa menghapus produk, bisa dihapus paketnya, bisa juga diedit. Misalnya kita buat harganya itu jadi berapa? Jadi 21. Bisa simpan. Oke, data paket diperbarui. Oke, di sini modalnya 21.000. Harga jual tetap 25.000. Jadi nanti keuntungannya lah berarti yang berkurang karena modalnya naik, mungkin gitu. Oke, bisa juga tadi ubah gambar, lalu di sini bisa tambahkan ke keranjang. Tambah, misalnya kita tambah lagi ini. Di sini kita mau buat pesanan ya. Gedung resepsi. Oke, masuk ke keranjang. Oh iya, tadi sebelumnya
admin juga bisa tambah paket ya. Masukkan paket yang baru. Masukkan nama, pilih kategorinya. Kategorinya ada gedung, catering, salon, dekorasi musik, dokumentasi, lainnya. Oke. Lalu ada deskripsi, modal, harga jual. Coba kita masukkan aja ya. Misalnya ini coba 1. Kategorinya lainnya. Deskripsinya hanya mencoba tambah paket. Modal kita buat 100, kita buat harga jualnya 200. Oke. Tanpa gambar, pakai gambar. Coba pakai gambar ya. Kita simpan. Oke, data paket berhasil ditambahkan. Kita lihat. Nah, ini dia. Coba 1. Oke, sesuai ya. Bisa juga dihapus. Kalau mau dihapus, hapus saja. Ya, berhasil dihapus. Coba kita kembali ke ranjang. Kita buat kuantitinya jadi berapa? 2001. Lah, kok harganya tetap 50 juta? Kenapa ini kuantiti 2000 gitu kan? Total harganya 2000 kali 25.000, 50 juta. Padahal ini saya masukkan 2001. Kenapa? Karena kuantitas harus antara 50 sampai 2000 aja. Jadi dia nggak nerima inputan kuantitas di atas 2000 lagi. Nah, jadi kita ini harus ubah maksimal 2000. Oke, pasti nggak ada peringatan lagi. Oke. Oke, salon dan gedung nggak bisa diubah ya kuantitasnya karena tetap dia satu, memang hanya satu. Kita proses. Nama acaranya nikah 4 ya, tadi udah 3, nikah 4. Coba kita buat ke tanggal 3. Catatan khusus untuk pesanan offline. Nah, jadi ini nanti masukkanlah bisa data customernya, bisa catatan atau yang lain-lain. Misalnya kita buat ya, nama pemesan Budi gitu, nomor telepon masukkan aja. Oke, metodenya bayar di tempat. Oke, pesanan berhasil dibuat dan sedang menunggu konfirmasi. Apakah betul? Coba kita lihat. Ini begination ya. Kita buat ke halaman 2. Oke, ternyata pesanan berhasil dibuat. Nikah 4. Ini pesanan yang tadi, 1, 2, 3. Statusnya masih menunggu semua. Oke, karena tadi tanggal untuk acara nikah 1, 2, 3 itu sama. Coba kita lihat apa yang terjadi jika kita mengubah status salah satunya menjadi disetujui. Ini gedung utama ya. Tanggal 2 Juli gedung utama. Kita update statusnya. Oke. Berhasil diperbarui. Kita lihat di pesanan. Nah, kita filter yang di menunggu ya. Dan ternyata nikah 2 hilang. Kenapa nikah 2 hilang? Karena berkonflik. Karena tadi nikah 2 itu gedungnya gedung utama. Jadi tanggalnya sama, gedungnya sama. Jadi pesanan yang berkonflik kalau gedungnya sama di tanggal yang sama, maka akan langsung ditolak. Dia akan masuk langsung ke riwayat. Coba kita lihat. Nah, ini nikah 2 kan. Statusnya langsung ditolak. Kenapa? Karena udah tanggalnya sama, gedungnya sama. Mohon maaf, admin sudah menyetujui pesanan lain dengan gedung yang sama pada tanggal ini. Nah, tengok. Gedungnya sama kan? Gedung utama. Oke. Tapi kenapa nikah 3, nikah 4 enggak? Atau nikah 3 lah. Nikah 3 tadi yang sama ya, 2 Juli. Kenapa? Karena gedungnya beda. Kalau yang tadi gedung utama, di nikah 3 ini gedungnya
resepsi. Jadi boleh dia, boleh dua gedung itu dipakai oleh acara berbeda, tapi tanggalnya sama. Yang penting gedungnya beda lah. Oke, coba ini kita setuju juga. Update. Nanti pesanan yang sudah disetujui, nanti muncul invoice-nya ya, atau kwitansinya, atau bukti bayar, bukti pesanan. Nah, oke, inilah bentuk invoice-nya, nanti bisa di print, ya, print ke printer bisa, simpan sebagai PDF juga bisa. Nih, download PDF. Nanti pesanan yang statusnya sudah disetujui, masuknya itu ke jadwal, ke kalender acara ini. Jadi tadi di tanggal 2 Juli ya, 2 Juli. Ini Juli. Nih, ini kan Juni sampai 30 aja, ini udah Juli. Coba kita masuk ke Juli. Nah, ini dia. Tanggal 2 Juli, gedung resepsi. Nama acaranya itu Nikah 3. Kalau yang gedung utama Nikah 1. Nah, itu boleh. Oke, coba kembali lagi ke pesanan. Coba kita buat yang disetujui tadi Nikah 3. Ini bisa langsung kalau udah selesai ya. Kalau acara udah selesai bisa langsung kita buat selesai. Bisa langsung update, selesai. Nanti masuknya ke riwayat. Nah, ini dia. Nikah 3 statusnya selesai. Masuk ke riwayat dan juga masuk ke laporan. Itu dia. Oke. Di jadwal pasti nikah 3 udah hilang. Tinggal nikah 1. Nah, tinggal yang gedung utama. Oke, coba kita kembali ke pesanan. Kita banyak dulu yang kita setuju ya. Kita selesaikan maksudnya. Biar banyak nanti laporan. Selesai. Update. Pesanan lagi. Oke. Ini juga kita selesaikan. Update. Lagi. Yang Juni. Coba selesaikan. Update. Satu lagi coba. Satu lagi yang Mei. Coba yang Mei. Ini. Kita selesai, update. Oke, pasti masuk ke laporan. Oke, tanggal acaranya ada yang Mei, Juni, dan juga Juli. Jadi coba kita buat yang minggu ini filter. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena memang nggak ada yang diselesaikan yang selesai minggu ini. Tadi kan itu tanggalnya semuanya bukan di minggu ini. Bukan di area dari tanggal pada minggu ini. Jadi dia itu 7 hari dari Senin sampai Minggu. Berarti kalau sekarang hari Minggu tanggal 29 dia ngitungnya itu dari hari Senin. Senin tanggal 23. Oke, coba yang bulan ini. Bulan ini ada bulan 6 ada 3 pesanan yang udah selesai. Ini bisa langsung dicetak. Kalau dia dicetak hilang ya apanya filternya, tapi ada keterangannya. Keterangannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena dia bulan ini berarti dari 1 Juni sampai 30 Juni.
Oke, yang di print itu hanya ID pesanan, pemesan, nama acara, tanggal, pendapatan kotor, pendapatan bersih, lalu ada keterangan total pendapatan bersih dan juga total pesanannya. Oke, coba kita buat tahun ini, berarti semua pesanan. Iya, semua pesanan ada 5. Coba kita buat rentang tanggal. Jadi admin itu bebas mau print laporan dari tanggal berapa sampai berapa rentang. Coba kita buat ya. Coba kita buat dari Mei dari tanggal 1 lah sampai ke Juni. Juni tapi tanggalnya tanggal 20 filter. Oke, ada 4 pesanan. Bulan Mei, bulan Juni. Oke, sampai sebelum tanggal 20 Juni ya. Atau sampai 20 Juni. Ada 4 pesanan. Oke, jadi begitu. Admin bisa custom mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia print laporannya. Oke, lalu ada jadwal. Jadwal ini bisa diatur mau per week. Ini week berarti per minggu ataupun hari ya, day per hari. Oke, tapi lebih bagus kalau tampilannya itu per bulan. Oke, admin juga ada profil bisa diubah-ubah, bisa ganti password, ganti gambar, dan lain-lain. Oke, tadi di user itu admin juga bisa hapus user. Jadi misalnya ada user yang nakal atau dia buat pesanan-pesanan fiktif walaupun dia pakai metode pembayaran transfer tapi palsu semua, itu bisa dihapus saja usernya dari sini. Nah, baik, coba kita kembali ke akun yang baru tadi ya, yang Neroy. Masukkan email. Password. Oke. Jadi pasti sudah ada riwayat kita. Nah, pesanan yang sudah statusnya itu selesai, dibatalkan, ditolak, pasti masuk ke riwayat. Nah, ini. Kalau mau lihat yang ditolak aja, difilter lah. Ditolak. Kalau mau lihat yang diselesaikan aja, filter. Bisa lihat detail. Oke. Ini bukti transfer. Jadi begitu, customer bisa melihat dulu di kalender acara kira-kira tanggal berapa aja yang udah dipakai, tanggal berapa yang masih kosong, baru dia bisa pesan. Oke, jadi nanti di kodenya bisa disesuaikan aja. Kalau misalnya mau diubah-ubah di views-nya, bisa diubah. Kalau di customer, folder customer. Jadwal, folder jadwal. Oke, kalau mau ubah bagian database, boleh diubah di sini. Folder database, ubah di migration-nya. Kalau mau ubah struktur database-nya. Kalau mau ubah seedernya di folder seeders. Oke, begitu saja. Jadi, langsung aja teman-teman bisa check out karena ada promo diskon 50% terbatas. Ini waktunya hanya sampai tanggal 5 Juli 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat.
Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Langsung aja pesan sekarang, karena sayang diskon 50% ini bukannya setiap hari, terbatas sampai 5 Juli. Nah, ini ya, ada keterangannya juga di sini. Check out aja sekarang. Nah, ini murah-murah, ada template aplikasi e-commerce, ada point of sales, ada template desain, desain mobile, pakai Figma, ini pakai Laravel, pakai PHP Native, ada online store, e-ticket, oke, Figma lagi, ini yang tadi harganya 300.000. Template selengkap itu cuma 300.000 teman-teman. Sebelum habis masanya, sebelum lewat tanggal 5 Juli. Ayo check out sekarang yuk. Di sini juga ada yang terbaru, template CV. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi mendaftar-daftar untuk pekerjaan, untuk beasiswa, atau untuk yang lain, ini rekomen kali. Ini harus punya teman-teman. Karena zaman sekarang itu CV-CV itu bentuknya attach friendly. Jadi dia biar mudah langsung dikenali, bukan yang rame gitu ya, yang desainnya banyak, warna-warni, pakai gambar-gambar, enggak. Jadi dia ada mesinnya, langsung di-track nanti dia sesuai kata-kata kuncinya. Jadi begini bentukannya nanti. Ini ada strukturnya, struktur CV-nya, lalu ada contohnya, contoh isi CV itu sendiri. Nah, jadi ini kan cuma gambar. Kalau teman-teman mau Word dan juga PDF-nya, ini sudah include ya, struktur dan contoh. Ada dua bentuk file, Word dan juga PDF. Itu bisa teman-teman beli di sini, langsung aja di Neroi Ribbon 88, link ID. Harganya cuma 10.000 teman-teman. Cuma 10.000. Diskon 50%. Sebelum habis tanggal 5 Juli 2025 pukul 23.59 WIB. Yuk buruan check out sekarang. Oke, terima kasih.